Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Terima kasih kepada moderator dan juga Ibu Ambar yang telah mempersilakan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai genetika dan perilaku. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai kasus yang pertama, yaitu mengenai teori evolusi. Dari kasus pertama ini ada pertanyaan, yaitu dari ketiga teori evolusi menurut Lamarck, Weismann, dan juga Darwin, manakah yang paling sesuai menurut biopsikologi, dan jelaskan. Menurut hasil diskusi dari kelompok kami, di antara ketiga teori tersebut, yang paling sesuai dengan biopsikologi adalah teori Darwin karena beberapa alasan berikut. Teori Darwin ini merupakan teori yang menceritakan atau yang membahas mengenai keanekaragaman burung finch di Kepulauan Galapagos. Era biologi modern ini sering dikatakan dimulai dengan buku Charles Darwin, yaitu On the Origin of Species by Means of Natural Selection, yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1859. Darwin ini berlayar untuk memetakan garis pantai Amerika Selatan. Nah, ketika perjalanannya ini, Darwin itu terkesan dengan keragaman di kehidupan yang ditemuinya. Misalnya di Kepulauan Galapagos, dia melihat ada 14 jenis burung finch yang berbeda, yang semuanya memiliki ciri yang sama, namun setiap burung memiliki paruh yang secara unik beradaptasi dengan habitatnya sendiri. Seolah-olah semua burung ini muncul dari nenek moyang yang sama, tetapi telah sedikit dimodifikasi untuk memungkinkan mereka beradaptasi lebih baik dengan ceruk ekologis mereka sendiri. Nah, teori Darwin ini adalah penghujatan karena menentang pandangan agama yang sudah lama mapan. Darwin menghabiskan lebih dari 20 tahun mengumpulkan bukti dan mengerjakan ide-idenya sebelum berani mempubliskannya. Nah, dari teori ini terpecahkanlah bahwa makhluk hidup berubah seiring waktu, yang merupakan gagasan dasar dari evolusi. Tidak berasal dari Darwin, tetapi ia adalah orang pertama yang memberikan mekanisme yang masuk akal dengan adanya hal itu dapat terjadi. Teori yang ini kemudian dikembangkan dan juga disebut dengan seleksi alam dan didasarkan pada dua konsep sederhana, yaitu persaingan dan variasi. Konsep pertama berasal dari pengamatan Darwin, bahwa semua makhluk hidup ini tampaknya memberikan lebih banyak keturunan daripada yang dibutuhkan untuk menggantikan orang tua mereka, sehingga terlalu banyak individu untuk sumber daya yang ada untuk mereka. Namun juga jelas bagi Darwin bahwa populasi hewan tetap relatif stabil dan juga tidak berkembang melampaui batas-batas tertentu. Selanjutnya, aspek kedua dari seleksi alam adalah bahwa semua individu dari suatu spesies menunjukkan variasi yang besar dalam hal karakteristik biologis mereka. Sebagai contoh, sebagai manusia, kita semua terlihat serupa. Tetapi masing-masing dari kita berbeda dalam hal fisik, kekuatan, kecerdasan, maupun yang lainnya. Konsekuensi dari variabilitas ini adalah bahwa beberapa individu akan lebih cocok dengan lingkungannya daripada yang lainnya. Pada gilirannya, individu yang paling cocok akan menjadi orang yang lebih mungkin untuk bereproduksi. Dengan demikian, mewariskan gen yang diinginkan kepada keturunannya. Ini menjadi prinsip seleksi Darwin, di mana Herbert Spencer menciptakan istilah survival of the fittest. Namun, wawasan terpenting dari Darwin ini mengenai seleksi alam adalah bahwa selama beberapa generasi, proses seleksi akan menyebabkan perubahan besar pada bentuk tubuh. Misalnya, karena nenek moyang jerapah suka makan di pohon yang tinggi. Seleksi alam akan mendukung perkembangan jerapah ini untuk menjadi leher yang panjang. Mengikuti argumen ini, hingga kesimpulannya adalah mungkin untuk memprediksi bahwa seleksi alam pada akhirnya akan mengarah pada perkembangan spesies baru. Meskipun Darwin menggambarkan proses evolusi dengan sangat rinci, dia tidak menjelaskan bagaimana pewarisan gen ini bekerja. Nah, mengenai pewarisan gen ini mungkin selanjutnya dirumuskan oleh Gregor Mendel pada tahun 1865. Next. Oke, selanjutnya yaitu ada karya Gregor Mendel. Jadi sebagian besar ilmuwan itu percaya bahwa pewarisan adalah proses pencampuran di mana darah orang tua dicampur bersama dalam keturunan. Tetapi Mendel membantah teori ini dalam serangkaian percobaan selama periode 8 tahun yang menggunakan tanaman kacang polong biasa. Nah, pilihan tanaman ini adalah kebetulan. Pertama, kacang polong itu tidak hanya mudah berkembang biak, tetapi juga memungkinkan untuk menyilangkan tanaman yang berbeda atau membuahi sendiri. Nah, yang next.
Kedua, sifat-sifat yang Mendel putuskan itu untuk memeriksa seperti ukuran tanaman, warna bijinya, atau tekstur biji adalah dikotomis. Artinya, tanaman baik memiliki satu sifat atau yang lain, yaitu tidak ada sifat di antara keduanya. Dengan demikian, Mendel menghindari banyak kerumitan yang terkait dengan pembiakan hewan, di mana karakteristik yang diwariskan seperti ukuran tidak bersifat dikotomis. Tetapi yang terpenting dari semuanya, dengan menggunakan sifat-sifat dikotomis, mudah untuk menghitung berapa kali mereka muncul pada keturunan tanaman yang dibiarkan secara selektif. Meskipun rasionya sederhana, namun mereka memungkinkan Mendel untuk mendapatkan wawasan yang kuat tentang mekanisme pewarisan. Dalam salah satu studinya, Mendel menyilangkan tanaman tinggi yang tingginya 5 hingga 6 kaki dengan kurcaci, yang tingginya sekitar 1 kaki. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa semua keturunan atau bisa disebut F1 atau generasi filial pertama itu bertumbuh tinggi. Nah, konsistensi hasil ini menyiratkan bahwa beberapa hukum dasar pewarisan sedang bekerja. Nah, Mendel ini mengusulkan bahwa setiap tanaman itu mengandung dua faktor, yaitu gen yang bertanggung jawab atas sifat tersebut, tetapi hanya satu dari faktor ini yang diturunkan kepada keturunan dari setiap orang tua. Jadi, meskipun setiap orang tua itu membawa dua gen, itu hanya mentransmisikan satu kepada keturunannya. Oke, next. Kemudian, Mendel juga menyarankan bahwa faktor-faktor yang mengendalikan ukuran pada tanaman kacang polong datang dalam lebih dari satu bentuk atau yang sekarang dikenal dengan alel atau bisa dikenal dengan gen yang menghasilkan warna mata. Dengan kata lain, meskipun hanya ada satu gen yang mengendalikan ukuran, gen ini datang dalam bentuk yang berbeda, yang berarti bahwa ukuran tanaman itu bisa tinggi atau pendek. Kemudian juga, tetapi mengapa generasi F2 selalu menunjukkan sifat campuran dengan perbandingan 3:1? Dapat dilihat bahwa ketika hibrida F1 heterozigot, semuanya mengandung kombinasi alel, disilangkan bersama menghasilkan berbagai kombinasi alel. Selain itu, jika hanya dapat mewariskan satu alel kepada keturunannya, dan jika ini dilakukan secara acak, maka persilangan tersebut itu diprediksi akan menghasilkan 3 jenis tanaman, yaitu titi, tidi, dan didi, dan dalam proporsi 1:2:1. Perlu dicatat bahwa semua sifat yang dipelajari oleh Mendel itu disebabkan oleh satu gen. Sebagian besar sifat manusia dikendalikan oleh banyak gen yang berbeda. Nah, selain itu juga, tidak semua alel beroperasi secara dominan atau resesif. Misalnya, banyak alel bersifat aditif. Artinya, mereka masing-masing menyumbangkan sesuatu kepada keturunannya. Sedangkan gen lain mungkin memiliki efek interaktif satu sama lain atau bahkan mungkin saling meniadakan. Next. Baik, selanjutnya dasar pewarisan kromosom. Walter Fleming menemukan di dalam inti sel struktur kecil seperti batang yang terbuat dari bahan yang disebut kromatin atau yang kemudian disebut kromosom, juga ditunjukkan bahwa kromosom ada berpasangan, yang konsisten dengan hipotesis Mendel tentang dua faktor terpisah yang terlibat dalam proses transmisi genetik. Edward van Beneden melihat kromosom terpisah dari sperma dan telur bercampur bersama selama pembuahan. Dia juga menyadari bahwa sementara sel-sel tubuh mengandung pasangan kromosom, telur, dan sperma, adalah pengecualian karena hanya mengandung setengah dari jumlah kromosom normal. Namun, ketika kromosom datang bersama dalam proses pembuahan, mereka bergabung untuk membuat pasangan baru. Sekali lagi, ini sesuai dengan teori Mendel, yang mengendalikan pasangan gen yang datang bersama-sama dalam pembuahan untuk menghasilkan keturunan baru. Pada tahun 1903, ahli genetika Amerika Walter Sutton mengusulkan bahwa faktor atau gen Mendel terletak di kromosom dengan pewarisan sebagai hasil dari kromosom individu dari setiap orang tua yang bersatu dalam telur yang dibuahi. Jadi, pada akhirnya gagasan kuno bahwa sifat-sifat diturunkan melalui garis keturunan telah terbukti, dan rahasia kehidupan terletak pada gen. Next. Selanjutnya ada DNA dasar dari hereditas. Kromosom adalah struktur seperti batang panjang yang terdiri dari matriks protein yang menahan bahan kimia yang sangat khusus yang disebut deoxyribonucleic acid atau DNA yang digulung dalam untaian bengkok yang rapat. DNA mengandung 4 jenis basa yaitu adenin, guanin, sitosin, dan timin. Dan karena ini disatukan oleh kata nama, dua untai yang membentuk DNA dapat dengan mudah unzip dan terpisah menjadi dua unit.
Faktanya, adenin hanya dapat berikatan dengan timin dan sitosin dan dengan guanin. Akibatnya, ketika dua untai DNA terlepas dan terpisah, masing-masing basa yang terpapar hanya bertindak sebagai magnet untuk basa komplementernya sendiri. Jika alas yang terbuka berhasil menarik pasangan baru, maka hasilnya adalah konstruksi untaian baru yang identik dengan yang lama. Dengan cara ini, satu molekul dapat mengubah dirinya menjadi dua molekul. DNA melakukan lebih dari sekedar mereplikasi. Ia juga mengandung gen yang membuat protein dan enzim, bahan kimia yang penting untuk menciptakan dan mempertahankan kehidupan. Gen pada dasarnya adalah urutan basa yang panjang yang terletak di antara dua rantai spiral yang membentuk tulang punggung DNA. Oleh karena itu, gen adalah bangkang DNA yang mengandung untaian basa yang panjang. Diperkirakan bahwa 23 kromosom kita mengandung sekitar 30.000 gen, dengan sebagian besar menentukan kode untuk membuat protein tunggal. Dengan demikian, satu gen mungkin dapat lebih akurat digambarkan sebagai urutan panjang kodon yang mengkode semua asam amino yang diperlukan untuk merakit protein tertentu. Selanjutnya, sintesis protein. Instruksi yang dikodekan dalam gen untuk membuat protein disimpan pada kromosom yang terkunci di dalam inti sel. Namun, pembuatan protein tidak terjadi di nukleus, tetapi di sitoplasma sel. Dengan demikian, informasi genetik harus keluar dari nukleus ke dalam sitoplasma. Tapi, bagaimana ini terjadi? Singkatnya, jawabannya terletak pada jenis asam nukleat lain yang disebut asam ribonukleat atau RNA. Ada 3 jenis RNA, tetapi yang bertanggung jawab untuk mengangkut instruksi DNA ke dalam sitoplasma sel disebut messenger RNA atau mRNA. Akibatnya, molekul ini menyediakan cetakan gen untuk memungkinkan perakitan asam amino menjadi protein. Meskipun RNA mirip dengan DNA dalam hal kimianya, RNA jauh lebih kecil dan hanya ada sebagai untai tunggal. Hal ini memungkinkan RNA untuk bergerak bebas masuk dan keluar dari nukleus, dan juga menyediakan cetakan di mana transkrip dari molekul DNA yang jauh lebih besar dapat disalin setelah bagian DNA telah ditranskripsi ke mRNA. Ini meninggalkan nukleus dan memasuki sitoplasma, di mana ia mencari struktur yang disebut ribosom yang merupakan situs di mana perakitan protein akan berlangsung. Ribosom adalah struktur bulat yang terdiri dari protein dan sejenis RNA yang disebut RNA ribosom atau rRNA. Saat ini terjadi basa yang terpapar dihubungkan dengan basa komplementer yang dibawa ke ribosom oleh jenis RNA lain yang disebut RNA transfer atau tRNA. Dengan demikian, tRNA menyediakan mekanisme di mana asam amino diangkut ke ribosom dan difiksasi ke mRNA. Setelah kodon terisi sehingga menambahkan asam amino ke protein yang sedang tumbuh, ikatan peptida dibuat yang menghubungkan asam amino yang baru terbentuk ke asam amino berikutnya dalam rantai. Setelah ini, kodon berikutnya dibuka dan proses ini diulang sampai semua basa dalam transkrip mRNA telah terisi. Ketika semua transkrip mRNA telah selesai dan bergabung bersama, protein dibuat. Tubuh kita terus-menerus harus memproduksi protein dan diperkirakan lebih dari 1 juta ikatan peptida dibuat setiap detik di sebagian besar sel. Tingkat sintesis yang tinggi ini diperlukan karena tubuh manusia mengandung puluhan ribu protein berbeda yang terus-menerus dipecah dan diganti setiap harinya. Next. Dalam perspektif Islam, sains menginformasikan bahwa kehidupan di bumi bermula dari air. Dalam Al-Quran, penciptaan makhluk hidup dari air tersebut telah disebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat 30 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaral ladzina kafaru anna samawati wal arda kanata ratqan fafatahna waja'alna minal ma'i kulla shay'in hayy afala yu'minun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulunya menyatu. Kemudian kami samakan antara keduanya dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air, maka mengapa mereka tidak beriman? Dari ayat tersebut menghasilkan 3 penafsiran, yaitu Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk hidup dari air, segala kehidupan di bumi dijaga oleh air, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan segala sesuatu di air menjadi hidup. Bahkan proses penciptaan manusia pun berawal dari pencampuran air, yaitu air mani antara perempuan dan laki-laki. Namun proses tersebut sangat panjang karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia sebagai makhluk paling sempurna di alam semesta. Pertanyaan
akan definisi polusi yang hanya diterjemahkan sebagai perubahan mungkin saja benar. Namun, penciptaan manusia merupakan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling berbeda dibandingkan penciptaan makhluk hidup lainnya. Sehingga pandangan teori Darwin bahwa manusia berasal dari kera sangat bertolak belakang dengan nilai Islam. Wallahu a'lam bishawab. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok Jihan dan kawan-kawan yang telah mempresentasikan kasus pertama. Baik, untuk teman-teman, tersisa 1 menit. Kalau ada tambahan analisis, bisa langsung aja on mic ya. Baik, untuk Anda dipersilakan. Dari Izin menambahkannya dari kelompok 4. Oke. Baik. Jadi kan Darwin itu berpendapat juga ya bahwa evolusi terjadi seleksi alam. Nah, yang menyatakan bahwa dalam setiap generasi tidak semua individu dalam satu spesies akan bertahan hidup. Individu yang bertahan dan dapat mewariskan gennya adalah individu yang bertahan hidupnya lebih baik daripada individu yang mati. Nah, artinya itu selama banyak generasi ada banyak perubahan genetik yang dialami oleh spesies tersebut yang membuat pertahanan diri mereka semakin baik dari generasi ke generasi. Kalau dilihat itu seperti halnya leher jerapah, yang juga dulunya nenek moyang jerapah ada yang berleher panjang dan ada yang berleher pendek. Jerapah yang berleher panjang dapat bertahan hidup karena mereka dapat meraih daun-daun di dahan pohon yang sangat tinggi, sedangkan jerapah dengan leher yang pendek tidak dapat bertahan hidup. Sehingga jerapah dengan leher panjang dapat mempertahankan dan mewarisi genetik mereka pada generasi selanjutnya. Mungkin sekiannya tambahan dari kelompok 4. Baik, terima kasih atas penambahan materi analisisnya. Selanjutnya kita lanjutkan saja ke kasus 2 yang akan disampaikan oleh kelompok 3. Dipersilakan untuk kelompok 3. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menganalisis kasus biopsikologi pada kasus kedua, yaitu mengenai feminisme. Untuk anggota kelompok bisa dilihat pada slide berikut. Baik, kita langsung saja ya ke bagian pertama. Oke. Teman-teman, di sini kita akan membahas mengenai feminisme ya. Berbicara sedikit atau mengulas sedikit dari kasus yang tercantum bahwa kita menyadari semakin bertambahnya hari, bulan, dan juga tahun, kehidupan manusia sangatlah keluar dari ajaran Islam, yang dimana sangat terlihat berbagai macam penyimpangan perilaku manusia di seluruh dunia. Yakni seperti dalam ulasan kasus bahwa penganut feminisme, liberalisme, penyimpangan gender dengan beralasan mengenai nature maupun nurture merupakan suatu kasus yang harus diselesaikan, khususnya bagi kita sebagai umat Islam. Aliran Barat di sini telah memberikan konotasi yang buruk terhadap feminisme. Padahal dalam Islam sendiri, feminisme ini dipandang sebagai upaya untuk melakukan penyetaraan dan juga perlakuan yang adil terhadap kaum perempuan sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sebagian cendekiawan Muslim dan juga ulama berpendapat bahwa sebenarnya feminisme ini tidak menjadi masalah gitu bagi Islam. Sebelum kita membahas lebih lanjut lagi mengenai feminisme, di sini ada beberapa dalil Al-Quran yang tercantum mengenai fitrah bahwa sebenarnya laki-laki dan juga perempuan itu diciptakan berbeda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga memiliki peranan yang berbeda pula untuk menyanggah pernyataan feminisme ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini berfirman di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 34 yang artinya laki-laki atau suami bertanggung jawab atas perempuan, yaitu istri, karena Allah telah melebihkan kepada mereka, yaitu para suami, atas sebagian yang lain, dan karena mereka, suami ini telah memberikan nafkah untuk pemeliharaan hartanya. Sebagai imbalan tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan suami 1 derajat dalam tanggung jawab dan juga otoritas di atas istri. Sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 228, yang artinya, dan mereka, istri, mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami memiliki kelebihan di atas mereka dalam tanggung jawab dan juga otoritas. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dalam firman-firman Allah tersebut juga diperkuat dengan adanya sabda Nabi Muhammad SAW yang isinya, seorang pria adalah pelindung keluarganya dan dia bertanggung jawab atas mereka. Seorang wanita adalah
penjaga rumah suaminya dan anak-anaknya, dan dia bertanggung jawab atas mereka. Hadis riwayat Al-Bukhari dan juga Muslim. Lalu teman-teman, dari firman-firman tersebut dan juga sabda Rasulullah, bagaimana mungkin kita sampai memiliki pemikiran bahwa Islam menindas atau merendahkan kaum wanita, sedangkan firman-firman Allah begitu menjaga dan juga memuliakan peranan perempuan. Berbeda dengan hak dan kewajiban bukan berarti tidak adil, sebab adanya keadilan bukan berarti harus selalu sama. Lalu adapun perbedaan yang lainnya dalam Islam antara laki-laki dan juga wanita itu ada 7. Yang pertama mengenai akikah. Bagi anak laki-laki itu 2 ekor kambing, sedangkan anak perempuan hanya 1 ekor. Yang kedua mengenai salat jenazah, untuk mayat laki-laki imam berdiri setentang dengan kepala mayat, namun untuk mayat perempuan imam berdiri di tengah atau setengah perutnya. Lalu yang ketiga mengenai air kencing bayi perempuan yang masih menyusu pada ibunya dan belum makan suatu apapun, cara menghilangkannya dengan dicuci, sedangkan pada bayi laki-laki cukup dipercikan. Yang keempat mengenai bagian waris, anak laki-laki dan perempuan berbeda dengan perbandingan 2:1. Yang kelima, laki-laki diperbolehkan menikah sampai dengan 4 kali jika dapat berlaku adil, namun wanita tidak diperbolehkan lebih dari sekali. Yang keenam, nilai kesaksian 2 orang wanita sama dengan nilai kesaksian seorang laki-laki. Dan yang terakhir, batas aurat wanita yang harus ditutupi ialah seluruhnya kecuali wajah. Sedangkan laki-laki batas auratnya dari pusat perut sampai dengan lutut. Baik, selanjutnya oleh teman saya. Baik, selain dari pandangan Islam pun, dari pandangan sains pun ada perbedaan terkait antara laki-laki dan juga perempuan. Bisa dilihat dari perbedaan struktur otak antara laki-laki dan perempuan, itu ada perbedaan terkait bagian corpus callosum, hipotalamus, inferior parietal lobe atau lobus parietal bawah, dan juga hipokampus. Nah, perbedaan anatomi ini berimplikasi pada perbedaan cara dan gaya melakukan sesuatu termasuk dari cara belajar. Bisa dilihat ya kalau teman-teman ngelihat antara laki-laki dan perempuan itu pasti kelihatan perbedaan antara cara belajar perempuan dan juga laki-laki. Itu karena secara umum laki-laki ini yang otaknya itu berkembang lebih dulu otak kanan lalu kemudian otak kirinya. Sementara kalau perempuan ini berimbang gitu antara keduanya. Jadi dari kedua pandangan tersebut bahwa sebenarnya peran, fungsi, dan struktur dari perempuan dan laki-laki itu sangat berbeda gitu, meskipun diberikan alasan yang lainnya. Kemudian dari segi pandangan nature, itu dari gen manusia ini memiliki perbedaan dari segi pandangan kelamin, yang dimana pada wanita ia memiliki 2 kromosom X, sementara dari laki-laki ia hanya memiliki 1 kromosom X dan juga Y. Dan dari pandangan nurture atau lingkungan, mempengaruhi perbedaan sifat dan perilaku yang ditimbulkan antara laki-laki dan juga perempuan. Mungkin teman-teman juga pasti bisa melihat gitu perbedaannya dari sebelah mana. Boleh di next. Baik, kita lanjutkan ke kedudukan perempuan dalam Islam. Tidak benar ya teman-teman jika seandainya ajaran Islam menindas dan merendahkan kaum wanita, berbias gender dan juga tuduhan-tuduhan negatif lainnya. Al-Quran maupun As-Sunnah telah membantah tuduhan tersebut melalui beberapa ayat dan juga hadis. Justru sebaliknya, Islam itu mengangkat dan juga menjunjung tinggi harkat dan martabat wanita pada posisi yang semestinya selaras dengan fitrahnya. Kedudukan wanita dalam Islam itu amat sangat istimewa. Bagaimana tidak istimewa? Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan 3 kedudukan yang amat mulia bagi seorang wanita. Yang pertama, ketika wanita menjadi seorang ibu, ia merupakan salah satu pintu surga. Ini sesuai dengan hadis riwayat Ahmad, juga Turmuji, Ibnu Majah yang dihasankan oleh Shuaib al-Arnaud, yang artinya orang tua adalah pintu surga paling tengah. Kalian bisa sia-siakan pintu itu atau kalian bisa menjaganya. Namun di sini dikatakan juga bahwa pintu yang paling nyaman untuk dimasuki itu adalah pintu surga yang paling tengah, yaitu orang tua. Lalu yang kedua, posisi perempuan ketika menjadi seorang istri, ia akan menyempurnakan separuh agamanya. Bagaimana bisa kita sebagai seorang wanita menyempurnakan agama yang lainnya? Itu merupakan suatu kedudukan yang istimewa yang Allah berikan kepada kita selaku wanita. Di sini hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, siapa yang diberi kurnia oleh Allah seorang wanita yang salihah, berarti Allah telah menolongnya untuk menyempurnakan setengah agamanya. Karena itu bertakwalah kepada Allah setengah sisanya. Hadis riwayat Baihaqi 1916. Lalu yang ketiga, ketika seorang perempuan menjadi anak,
dia dapat menghalangi orang tuanya dari api neraka. Di sini sesuai dengan hadis ketika seorang wanita itu memiliki dua keutamaan khobza, yaitu zanah dan juga junah. Jannah yang artinya sebab masuknya orang tua ke surga, dan junah sebagai penghalang dari masuknya neraka. Maka dari itu kita sadar bahwa kedudukan wanita dalam Islam itu sangat Allah muliakan. Baik, selanjutnya oleh teman saya. Baik, jadi setelah tadi dibahas terkait perbedaan antara laki-laki dan perempuan, nah dalam Islam ada dibahas terkait kesamaan peran laki-laki dan perempuan, walaupun mungkin masih banyak, walaupun yang banyak yang bahas, namun ada beberapa yang keliru gitu ya dalam pandangan Islam gitu ya. Jadi kesamaan antara laki-laki dan perempuan ini mereka memiliki hak yang sama gitu ya, antara kalau mereka mau mengejar karir silahkan, kalau mereka mau mengejar pendidikan setinggi-tingginya silahkan gitu ya, asal mereka tidak lupa gitu ya dengan kodrat dan juga kewajiban mereka gitu ya. Dan perbedaan antara laki-laki dan kesamaan antara laki-laki dan perempuan ini dalam Islam itu karena Allah berlaku adil kepada keduanya, sama-sama diperlakukan adil menurut Allah gitu ya. Itu bisa dilihat juga terkait karena mereka ini sama-sama ciptaan dari Allah, dan mereka juga sama-sama di muka bumi ini menjadi khalifah di muka bumi ini untuk berlomba-lomba mencari kebaikan gitu ya, untuk membuat amal soleh gitu ya. Terdapat pada Quran Surat An-Nahl ayat 97 yang artinya, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan. Jadi keduanya ini bukan memiliki kedudukan yang sama, tapi Allah memperlakukan mereka dengan seadil mungkin gitu ya, dengan memberikan perlakuan adil yang sama gitu untuk keduanya. Jadi bukan terkait kedudukan mereka dalam berbagai bidang dan lain sebagainya, tapi dari tujuan mereka ada di muka bumi ini. Boleh selanjutnya oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya itu mengenai sikap terhadap permasalahan dari kasus di sini gitu ya. Dengan sudah dilihat juga bahwa kasus di sini tuh teori Barat ini memandang bahwa faktor nurture atau nurture dari manusia gitu ya, selebihnya khususnya perempuan gitu adalah sangat mengekang gitu. Tidak, perempuan di sini tidak mendapat kebebasan gitu ya, tidak dapat menyalurkan segala kemampuannya karena teori Barat ini menganggap bahwa perempuan ini kedudukannya sangat lemah gitu dibandingkan dengan laki-laki. Nah, untuk mengatasi gitu ya, untuk mengatasi permasalahan dari paham liberalisme yang terjadi pada pemikiran mengenai kesetaraan gender ini, baiknya gitu untuk seluruh manusia, khususnya kita gitu, selaku umat muslim, untuk selalu berlandaskan kepada ilmu agama dan ajaran Islam. Karena seperti yang diketahui gitu bahwa paham Barat ini merupakan paham yang sangat bertentangan pada ajaran agama. Nah, mereka itu kan paham Barat ini kan sudah kita ketahui bahwa mereka itu sangat berusaha gitu untuk menghancurkan umat muslim gitu. Nah, kita sebagai umat muslim ini harus melawan pemikiran-pemikiran mereka yang liberalisme ini agar tidak terjadi banyaknya kesalahan pemahaman yang diberikan dari paham Barat ini. Nah, apabila dilihat juga misalnya dalam agama Islam itu merupakan agama yang sangat baik gitu dan tidak merugikan umat manusia gitu. Sebenarnya Islam ini tidak sangat merugikan kaum wanita gitu khususnya. Nah, makanya kita harus banyak berhati-hati gitu karena banyak gitu godaan yang datang untuk menghancurkan keyakinan kita sebagai umat muslim. Nah, salah satu contohnya ini seperti yang di layar dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 120 dilihat yang artinya, dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan ridho pada kamu atau Muhammad sebelum engkau mengikuti agama mereka.
Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah ialah petunjuk yang sebenarnya. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu kebenaran sampai kepadamu, maka tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah. Nah, maka dari itu sudah dapat dilihat bahwa Allah pun sudah menunjukkan kepada kita, sebenarnya orang Yahudi ini sangat tidak menyukai kepada kita khususnya umat Muslim sebelum kita mengikuti agama mereka gitu. Jadi banyak upaya-upaya yang mereka lakukan untuk menghancurkan kita gitu sebagai umat Muslim. Nah, adapun kesimpulan yang dapat diambil, nah dari dari kasus yang dilihat di sini gitu, bahwa faktor nature dan nurture yang terjadi pada perempuan khususnya memang sudah menjadi porsi dan kodrat bagi peran dari perempuan itu sendiri. Nah, perbedaan otak atau perbedaan sikap yang dimiliki laki-laki dan perempuan dalam segi biologi pun menjadi alasan yang sangat kuat terhadap perlawanan kita dalam paham feminisme yang keliru ini gitu ya. Terhadap feminisme barat ini gitu. Nah, kemudian karena ini sebagai kesetaraan gender pada laki-laki dan perempuan, maka pada hakikatnya tidak ada perempuan yang dihinakan dan dilemahkan. Yang ada hanya pandangan liberal saja yang seakan memandang perempuan itu adalah makhluk yang tidak berdaya. Sedangkan pada Islam itu sendiri, justru perempuan kedudukannya adalah sangat mulia gitu. Dan perempuan dapat mencapai segala cita-citanya tanpa harus menyamakan diri dengan laki-laki. Karena ia sudah diciptakan dalam faktor nature dan nurture yang sangat mulia. Mungkin seperti itu pembahasan yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok 3 yang telah menyampaikan hasil analisis kasusnya. Dikarenakan sudah sampai di pukul 10.31, tidak ada penambahan untuk materi ya. Jadi dipersilakan kita lanjutkan aja untuk ke kasus berikutnya yang akan disampaikan oleh kelompok 5. Dipersilakan. Oh iya, buat teman-teman, kalau ada pertanyaan untuk kelompok 1, untuk kasus 1, 2, 3, 4, dan 5, boleh di-drop dari sekarang ya, biar kelompok terkait akan mencari jawabannya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai hasil diskusi kami mengenai kasus 3, yaitu analisis kasus genain quadruplets dari perspektif biopsikologi. Latar belakang kasus ini, kembar 4 genain atau genain quadruplets adalah satu set unik wanita monozigot yang sesuai untuk skizofrenia, tetapi sumbang untuk tingkat keparahan gangguan mereka. Mereka dipelajari oleh David Rosenthal dan rekan-rekannya di National Institute of Mental Health pada akhir tahun 1950-an, ketika mereka berusia kurang lebih 20 tahun, dan sekali lagi pada tahun 1981 ketika mereka berusia 51 tahun. Next. Nah, definisi skizofrenia secara patofisiologis, abnormalitas pada neurotransmisi telah memberikan dasar bagi teori patofisiologi skizofrenia. Sebagian besar teori ini berpusat pada kelebihan atau kekurangan neurotransmitter, termasuk dopamin, serotonin, dan glutamat. Hipotesis serotonin untuk perkembangan skizofrenia muncul sebagai hasil dari penemuan bahwa lysergic acid diethylamide atau LSD meningkatkan efek serotonin di otak. Penelitian selanjutnya mengarah pada pengembangan senyawa obat yang memblokir reseptor dopamin dan serotonin, berbeda dengan obat lama yang hanya mempengaruhi reseptor dopamin. Lalu gejala skizofrenia dikategorikan sebagai positif, negatif, atau kognitif. Setiap gejala sangat penting karena di klinisi berusaha membedakan skizofrenia dari gangguan psikotik lainnya, seperti gangguan skizoafektif, gangguan depresif dengan ciri psikotik. Gangguan positif adalah
paling mudah diidentifikasi dan dapat diklasifikasikan hanya dengan perilaku psikotik yang tidak terlihat pada orang sehat. Kemudian gejala negatif lebih sulit untuk didiagnosa tetapi berhubungan dengan mobilitas yang tinggi karena mengganggu emosi dan perilaku pasien. Yang terakhir, gejala kognitif adalah klasifikasi terbaru dalam skizofrenia. Gejala-gejala ini tidak spesifik, oleh karena itu mereka harus cukup parah untuk diperhatikan oleh orang lain. Next. Oke, selanjutnya merupakan penjelasan mengenai hospitalisasi 4 kembar. Yang pertama ada Nora. Nora menjadi penyandang psikotik pada tahun 1951 pada usia 21. Mengundurkan diri dari posisi yang telah dipegangnya selama 2 tahun sebagai juru tulis stenografi dan dirawat di rumah sakit karena penyakit kejiwaan 14 bulan kemudian pada usia 22 tahun. Dari tahun 1952 hingga masuk ke NIMH pada awal 1955, Nora dirawat di rumah sakit 4 kali selama 2-4 bulan dan menerima total 19 perawatan kejut listrik. Selama 3 tahun rawat inap NIMH, dia digambarkan sebagai menarik diri, halusinasi, delusi, dan lambat bicara dengan diagnosis reaksi skizofrenia tipe katatonik. Setelah keluar dari NIMH, dia dipindahkan ke rumah sakit negara di mana dia tinggal selama 18 bulan. Dia kemudian tinggal bersama ibunya dan memegang serangkaian pekerjaan administrasi di masing-masing yang keberhasilan awalnya dengan cepat memburuk. Dia tetap keluar dari rumah sakit sampai tahun 1997, di mana saat itu dia menghabiskan 1 tahun lagi di NIMH. Dia telah berobat jalan di negara bagian asalnya sejak tahun 1967, kecuali selama 4 bulan pada tahun 1979. Dia telah tinggal di rumah perawatan keluarga dan yang terakhir di rumah ibunya. Yang kedua merupakan Iris. Dalam waktu 7 bulan setelah Nora dirawat di rumah sakit, Iris juga pertama kali dirawat di rumah sakit pada usia 22 tahun. Gejalanya meliputi berbagai keluhan somatik, insomnia, keyakinan bahwa dia sedang diawasi, halusinasi pendengaran, dan postur. Pengunduran dirinya dari pekerjaannya telah mengikuti Nora selama 6 bulan. Sebelum masuk ke NIMH, terapinya terdiri dari total 67 perawatan kejut listrik. Selama 3 tahun masuk ke NIMH, diagnosisnya adalah reaksi skizofrenia tipe katatonik. Setelah dia tinggal di NIMH, dia dipindahkan ke rumah sakit negara di mana dia tinggal selama lebih dari 12 tahun. Dalam 2 tahun terakhirnya, sebagai pasien rawat inap, upaya yang gagal dilakukan untuk melatihnya sebagai ahli kecantikan dan dia ditempatkan di sebuah rumah singgah di kota dekat rumah sakit. Dia membutuhkan 2 rawat inap jangka pendek berikutnya pada tahun 1977 dan 1979 dan sejak itu telah tinggal di panti asuhan dan menghadiri pusat penitipan anak. Yang ketiga merupakan Mayra. Mayra pertama kali didiagnosis sebagai skizofrenia subtipe katatonik pada tahun 1955 selama evaluasi NIMH pertama dari kembar 4. Gejalanya termasuk keterbelakangan psikomotor yang nyata, gejala histeroid, keluhan somatik multiple, dan periode depresi dan kecemasan. Dia memegang beberapa pekerjaan administrasi di Washington DC, daerah setelah rawat inap NIMH saat tinggal di rumah singgah. Dia menikah pada tahun 1966 dan merupakan ibu dari 2 putra berusia 16 dan 23 tahun. Mayra tidak menerima obat dan tampaknya berfungsi tanpa masalah kejiwaan sampai tahun 1976, ketika dia menjadi paranoid dan delusi tentang majikan dan pekerjaan barunya. Dia dirawat di rumah sakit negara selama 2 bulan, dirawat dengan trifluoperazine, dan melaporkan bahwa gejalanya hanya berlangsung selama 4 bulan. Dia kembali ke pekerjaan sekretaris pada tahun 1978. Pada bulan April 1979, dia kembali mengembangkan psikosis paranoid akut setelah stres keluarga, percobaan bunuh diri oleh seorang overdosis obat, dan ditempatkan di bawah rawat jalan psikiatri peduli. Selama periode ini dia menggunakan trifluoperazine dosis rendah. Dia menjalani rawat inap singkat selama 3 minggu pada bulan April 1980 karena kesulitan yang berhubungan dengan efek samping obat Parkinson, dan pada bulan Oktober 1980 dilaporkan lagi mencoba bunuh diri dengan overdosis obat. Yang keempat merupakan Hester. Meskipun rawat inap NIMH pertama adalah rawat inap pertamanya, Hester tampaknya memiliki masalah emosional dan fungsional selama beberapa tahun, mengakibatkan penarikannya dari sekolah menengah pada akhir kelas 11. Dia digambarkan sebagai takut, menarik diri, mudah tersinggung, bingung, dan kemudian berhalusinasi. Pada saat dia berusia 24 tahun, dia jelas psikotik dan didiagnosis memiliki reaksi skizofrenia tipe katatonik. Selama 3 tahun di NIMH, dia dipindahkan pada tahun 1958 dari NIMH ke Rumah Sakit Negara, di mana dia tinggal sampai Oktober 1970. Meskipun perjalanannya tetap kronis dan tak henti-hentinya selama 15 tahun terakhir, dia menjalani pengobatan sebagai pasien rawat jalan. Boleh next. Tes representatif dari perhatian dan memori di kembar 4 Genain. Hasil tes atensi menunjukkan dengan kuat bahwa gangguan psikologis dalam memori dan pembelajaran yang mengikuti
Penghentian obat dari Genains dapat disebabkan oleh efek sekunder dari gangguan pemrosesan informasi. Hasil ini konsisten dengan pandangan bahwa gangguan perhatian adalah gejala inti dalam sindrom skizofrenia. Tema ini telah dikembangkan oleh salah satu dari peneliti dalam konteks lain. Disarankan di sana bahwa perhatian yang buruk dapat menjadi dasar dari keterampilan coping yang buruk, konflik intrafamilial, dan penyimpangan komunikasi, kesulitan dalam berkomunikasi dengan orang-orang di luar keluarga, dan peningkatan isolasi. Selanjutnya. Muncul pertanyaan apakah saran mengenai efek patogen dari perhatian yang buruk dapat diterapkan pada hasil kehidupan yang sumbang dari Genains. Jika kita menggunakan skor CPT tahun 1998 sebagai ukuran kapasitas perhatian dasar, kita akan memperkirakan bahwa hanya Mayra yang memiliki kesempatan untuk mengembangkan kehidupan normal. Meskipun Iris dan Hester tidak ikut serta sama sekali, skor CPT batas dari Nora bisa menyarankan kemungkinan hasil hidup selain pelembagaan intermiten. Secara umum, sejarah kehidupan Genains mendukung formulasi sederhana ini karena hanya Mayra yang memiliki keberadaan hampir normal, dan Nora pernah mengalami periode kesuksesan pekerjaan dan interpersonal yang sederhana. Namun data gambar sebelumnya agak memperlemah kasus tentang peran sentral perhatian, mempertimbangkan skor saat menggunakan obat dan tidak menggunakan obat. Orang akan sulit memprediksi hasil yang lebih baik untuk Mayra daripada untuk Iris. Mungkin peningkatan nyata dalam perhatian Iris yang dihasilkan oleh pengobatan, bahkan dalam keadaan tidak menggunakan obat, datang terlambat dalam kehidupannya untuk menjadi berguna. Dia tidak bisa lepas dari efek menghancurkan diatesis dan ekspektasi keluarga yang negatif. Peneliti membuat kesimpulan berdasarkan tingkat peningkatan kinerja yang ditunjukkan, Iris dalam keadaan tidak diberi obat pada tahun 1981 bahwa 25 tahun pengobatan fenotiazin telah menghasilkan peningkatan yang relatif permanen dalam fungsinya. Peningkatan yang terbukti bahkan setelah dia ditarik dari pengobatan. Namun tidak mungkin untuk mengecualikan efek waktu itu sendiri pada gangguan tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini ada hubungan penyakit skizofrenia dengan biologi manusia. Oh, sebentar, ini belum next slide. Slide selanjutnya yang bagian hubungan penyakit. Nah, di sini ada bagian yang pertama terlebih dahulu, yaitu pada bagian mikrobiota dan perilaku seperti skizofrenia. Model tikus aktivasi kekebalan ibu diketahui menampilkan fitur skizofrenia. Para peneliti menunjukkan bahwa keturunan aktivasi kekebalan ibu menampilkan profil metabolisme serum yang berubah. Di sini di bawah ada beberapa contoh gambar yang memiliki keterangan rute komunikasi dua arah antara otak dan mikrobiota usus. Ini termasuk saraf vagus, asam lemak rantai pendek, triptofan, kortisol, dan sitokin. Angka tersebut menghasilkan mekanisme di mana mikrobioma usus dapat mengubah neurokimia sentral pada pasien dengan skizofrenia. Selanjutnya, ada dalam sistem endokrin selain hiperprolaktinemia dan penambahan berat badan, obat antipsikotik juga dapat meningkatkan risiko diabetes mellitus dan kematian terkait kardiovaskular. Jadi yang ketiga ada sistem kardiovaskular. Hipotensi ortostatik dapat terjadi pada hingga 75% pasien yang diobati dengan agen antipsikotik. Pasien dengan diabetes, penyakit kardiovaskular yang sudah ada sebelumnya, atau usia lanjut tampaknya memiliki risiko terbesar. Tetapi semua pasien yang menerima obat antipsikotik harus dinasihati untuk bangkit perlahan dari posisi duduk untuk menghindari episode hipotensi. Selain itu, obat antipsikotik memiliki risiko kematian. Selanjutnya ada perubahan lipid. Pasien yang diobati dengan SGA atau phenothiazide cenderung menunjukkan peningkatan konsentrasi serum trigliserida dan kolesterol. Selain itu, olanzapine terbukti memiliki efek negatif pada kadar kolesterol dan lipid. Yang terakhir ada dalam sistem saraf pusat.
Distonia adalah efek samping umum lainnya dari obat antipsikotik. Ada akatesia atau sering disertai dengan disforia, terjadi pada 20% hingga 40% pasien yang diobati dengan FGA potensi tinggi seperti haloperidol dan fluphenazine. Lalu ada pseudoparkinsonisme telah terjadi pada pasien yang menerima terapi antipsikotik. Kemudian ada semua pasien yang diobati dengan agen antipsikotik berada pada peningkatan risiko kejang dan masih banyak dampak obat antipsikotik lainnya. Yang terakhir ada perspektif Islam. Islam, pada dasarnya masalah kesehatan mental menurut psikologi dan agama Islam ini memiliki persamaan, yaitu mewujudkan pribadi yang seimbang antara kebutuhan jasmani dan rohani. Nah, untuk itu dalam psikologi Islam ini dikenal adanya seorang muslim di mana unsur-unsur kebahagiaan pada diri manusia sangat dominan terhadap diri seseorang ketika menghadapi gangguan jiwa atau penyakit jiwa yang ada. Penyakit-penyakit jiwa dalam garis besarnya dibagi menjadi dua, yaitu neurosa dan pikiran atau psikosa. Atau dalam agama Islam, keduanya dikenal dengan amrad al-qulub atau aswan al-nufus. Nah, dengan membentuk pribadi yang muslim, diharapkan orang memiliki jiwa yang sehat, sehingga manusia dapat bahagia di dunia dan di akhirat. Mental yang sehat adalah mental yang memiliki iman dan takwa kepada Allah SWT, sebagaimana ditulis dalam Al-Quran tentang keutamaan bagi orang yang bertakwa kepada Allah. Yang artinya, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak dia duga. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya dia mencukupinya. Sungguhnya Allah akan mencapai urusannya. Sungguhnya Allah telah mengadakan bagi tiap-tiap sesuatu ketentuan. Quran Surat At-Tolak ayat 2-3. Nah, dengan itu, maka akan dapat mengendalikan sikap, tindakan, dan tingkah laku manusia dalam menghadapi segala macam masalah hidup. Mental-mental yang sehatlah yang dapat menghadapi adanya dampak-dampak negatif dari perkembangan zaman yang semakin maju sesuai dengan peradaban manusia. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kami berharap hasil presentasi yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan untuk kita semua. Bila merasa ada kekurangan dan kesalahan, kami minta maaf, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah. Dan bila ada pertanyaan, boleh disampaikan di kolom chat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 5 yang telah menyampaikan kasus ketiga. Baik, karena waktunya sudah 10.46, tidak ada penambahan materi melalui on-mic. Jika ada penambahan materi lewat chat atau pertanyaan, bisa disampaikan melalui kolom chat ya, teman-teman. Oke, untuk selanjutnya ada kasus 4 yang menjelaskan tentang cloning manusia menurut Islam yang akan disampaikan pada kelompok 1. Dipersilakan untuk kelompok 1 untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas kasus keempat mengenai cloning manusia dari aspek segi Islamnya gitu ya, seperti apa. Jadi untuk next slide. Sebenarnya cloning itu apa sih? Jadi cloning itu adalah proses pemindahan gen dari kromosom yang terjadi secara alami ke vektor yang bereplikasi secara otonom gitu ya. Jadi ketika kita melakukan proses cloning nih, nah si DNA salah satu sel itu akan dihilangkan sehingga nantinya akan dimanipulasi DNA tersebut dalam tabung reaksi yang kemudian nanti akan dimasukkan ke dalam sel lainnya. Nah kemudian cloning juga ada 2 jenis nih, ada berdasarkan metode pemisahan embrio dan juga ada transverse nucleus gitu ya. Tapi kita nggak akan membahas lebih lanjut seperti itu karena kita akan bahas dari segi Islamnya. Next slide. Baik, jadi untuk proses reproduksi manusia itu melalui cloning dapat dilihat juga nih dari aspek agama Islamnya gitu ya, berdasarkan jiwa dan akal, di mana tidak dapat menimbulkan dampak negatif terhadap eksistensi agama dan jiwa, karena justru melahirkan jiwa yang baru. Gitu. Begitu juga dengan adanya ilmu cloning manusia gitu, yang mungkin tidak mengancam eksistensi akal manusia, bahkan dapat mencapai kesuksesan manusia dalam merekayasa kelahiran manusia yang jenius gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat lebih dalam dari segi Islamnya, apakah hal ini bisa dibenarkan atau dilanjutkan? Nah, hal ini tentunya dapat dipertanyakan gitu ya, karena kan proses cloning ini sendiri itu hanya mewarisi gen dari pemilik sel tubuh gitu ya. Nah, tetapi jika pemilik sel tubuh ini memasuki selnya itu ke dalam sel telur itu berasal dari laki-laki yang terikat perkawinan yang sah, misalnya suaminya itu dari pemilik sel telur, maka menurut agama Islam, anak yang dilahirkan itu adalah anak yang sah.
Namun secara genetik ia hanya mewarisi gen ayahnya saja. Kemudian next slide. Baik, selanjutnya, jika sel berasal dari istri, maka secara genetika anak itu hanya mempunyai ibu tanpa ayah. Hal itu akan lebih parah lagi jika sel tubuh dan rahim berasal dari donor. Maka anak yang dilahirkan dari proses cloning itu semakin wanita yang menjadi tempat pemindahan sel telur yang telah dibuahi oleh inti sel donor hanya sekedar penampung saja. Nah, anak yang dilahirkan melalui proses cloning tidak mempunyai status nasab yang jelas, padahal nasab seseorang sangat erat kaitannya dengan syariat Islam dan kemahroman, bahkan menghilangkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan laknat Allah sesuai dengan sabdanya kepada yang bukan ayahnya atau seorang budak bertuan atau taat kepada selain tuannya, maka dia akan mendapat kutukan dari Allah, para malaikat, dan seluruh Ibnu Majah dan Ibnu Abbas. Nah, sedikit dari perspektif fikih gitu ya. Anak yang dihasilkan melalui teknologi cloning dengan penggunaan sel tubuh suami dan ovum serta embrionya ditransfer ke dalam rahim istri pemilik ovum. Pada satu sisi tampak mirip dengan anak yang dihasilkan teknologi bayi tabung dari sel sperma suami dan ovum istri serta dikembangkan dalam rahim istri sendiri. Nah, bayi tabung memang dibolehkan didasarkan pada pertimbangan tingkat istri terhadap anak sebagai penerus keturunannya. Nah, hal tersebut dapat meningkatkan derajat kebutuhan daruriyat sesuai dengan kaidah fikih bahwa hajat atau kebutuhan yang sangat penting itu diperlukan seperti dalam keadaan terpaksa, padahal keadaan darurat atau terpaksa membolehkannya. Nah, terus di sini dapat dilihat bahwa teknologi cloning impiannya memiliki anak melalui cloning dengan menggunakan sel tubuh, ovum, dan rahimnya sendiri laki gitu ya, sebab laki-laki mempunyai meskipun bisa menggunakan sel tubuhnya, namun masih membutuhkan ovum dan rahim seorang istri. Nah, dalam kaitan ini, Majelis Ulama Indonesia mengemukakan bahwa cloning terhadap manusia dapat menimbulkan masfadat atau bahaya antara lain menghilangkan nasab anak asli cloning yang berakibat hilangnya banyak hak anak dan terabaikannya sejumlah hukum yang timbul dari nasab. Yang kedua, institusi perkawinan yang telah disyariatkan sebagai berketurunan secara sah menjadi tidak diperlukan lagi sebab proses reproduksi dapat dilakukan tanpa melakukan hubungan seksual. Yang ketiga, lembaga keluarga yang dibangun melalui perkawinan akan menjadi hancur dan pada gilirannya akan terjadi pula penghancuran moral atau akhlak, budaya, hukum, dan syariah Islamiyah lainnya. Yang keempat, tidak adanya lagi saling mencintai dan saling membutuhkan antara laki-laki dan perempuan. Dan yang terakhir, hilangnya maqasidah al-syariah dari perkawinan maupun maqasidah selanjutnya. Selanjutnya yaitu perspektif Islam, di mana di sini ada Allah berfirman dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 12-14 yang artinya itu, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati yang berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain, maka Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik. Dari ayat ini mengisyaratkan bahwa reproduksi manusia ini melibatkan peran serta laki-laki yang memberikan kontribusi sperma dan perempuan. Istri yang memberikan kontribusi ovum dan rahim dalam ikatan perkawinan, di mana peran serta kedua insan tersebut dapat terabaikan baik salah satunya maupun kedua-duanya dalam cloning manusia ini. Nah, dengan demikian unsur
mafsadat atau dampak negatif cloning manusia ini lebih besar daripada unsur manfaatnya, sehingga cloning manusia ini harus dilarang karena sesuai kaidah fikih yang digunakan dalam faktor MUI, yakni menghindarkan kerusakan atau hal-hal negatif yang diutamakan daripada mendatangkan keselamatan. Nah, lalu kemudian juga di sini ada dari Quran surat Ar-Ra'd ayat 16. Apakah ini ada suaranya atau hilang ya? Baik, bagaimana untuk kelompok 1 akan dilanjutkan atau tidak? Karena waktunya sudah melebihi 15 menit, mungkin dipotong aja ya, mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Baik, untuk melanjutkan kasus yang terakhir, dipersilakan untuk kelompok 4 untuk menyampaikan kasus 5 yang membahas tentang uncovering the complex genetics. Dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai kasus 5, yaitu genetik kompleks karakter manusia dari sisi biopsikologis. Next. Nah, dalam jurnal yang dianalisis kelompok kami adalah jurnal untuk mengungkapkan genetik kompleks karakter manusia. Nah, dalam jurnal tersebut tercantum bahwa kepribadian manusia itu adalah 30% sampai dengan 60% diwariskan menurut studi kembar dan adopsi. Ratusan varian genetik itu diperkirakan akan mempengaruhi perkembangan kompleksnya. Tetapi hanya sedikit yang telah diidentifikasi. Kami itu menggunakan metode pembelajaran mesin untuk studi asosiasi genom-wide, yaitu GWAS, untuk mengungkapkan jaringan genotip-fenotip yang kompleks dan interaksi lingkungan. Next. Nah, dalam jurnal tersebut dilakukan penelitian untuk mengungkapkan genetik kompleks ya karakter manusia dengan mengidentifikasi SNP yang mengelompokkan dalam individu tertentu terlepas dari fenotip. Nah, dalam jurnal tersebut disinggung juga mengenai keterkaitan antara SNP dengan neuroplastisitas. Next. Selanjutnya ada temperamen dan inventasi karakter TCI mengukur dua domain kepribadian yang dihipotesiskan terkait dengan jaringan genetik dan saraf yang berbeda. Nah, studi pencitraan menunjukkan bahwa sifat karakteristik TCI ini dikaitkan dengan jaringan otak untuk proses yang disengaja dan metakognitif, seperti refleksi diri, penetapan tujuan, empati, dan pembelajaran episodik, sedangkan sifat temperamen terkait dengan menghasilkan dan mengkondisikan perilaku otomatis seperti reaksi stres. Nah, sebelah kiri saya itu adalah gambar bagian otak pengendali emosi. Next. Nah, kan dalam jurnal tersebut menerapkan metode pembelajaran mesin berbasis data secara ketat dalam pendekatan yang berpusat pada orang ke GWAS untuk mengungkapkan arsitektur genotipik dan fenotipik kepribadian yang kompleks. Di sana itu tercantum bahwa mereka itu para peneliti mendalilkan bahwa heritabilitas kepribadian itu tidak hilang ya, tetapi didistribusikan dalam beberapa jaringan variabel genetik yang lingkungan yang berinteraksi yang mempengaruhi orang yang berbeda gitu. Nah, heritabilitas sendiri menempati posisi penting dalam analisis genetik populasi dan genetik kuantitatif dan menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menemukan asesmen metode seleksi yang tepat bagi suatu populasi pemuliaan. Nah, selanjutnya itu analisis klaster. Di sini menggunakan metode faktorisasi umum yang divalidasi, di mana memanfaatkan faktorisasi matriks non-negatif dalam NFF untuk mengungkapkan hubungan yang terjadi secara alami, yaitu tanpa pengawasan antara pola di berbagai jenis data, termasuk genetika dan neuroimage. Replikasi hasil dievaluasi dalam 3 sampel independen untuk set SNP ini, diantaranya set fenotipik dan genotipik, tipik fenotipik, hubungan menggunakan multi tujuan, teknik optimis. Nah, mengenai SNP sendiri, dalam jurnal ini kan terlihat mempengaruhi kemampuan beberapa bagian dari fungsi otak ya. Oleh karena itu, kami akan membahas lebih detail mengenai SNP sendiri. Next. Di sini pertama ada pengertian dan mekanisme SNP. Nah, SNP itu yaitu polimorfism nukleotida tunggal atau single nucleotide polymorphism.
adalah salah satu bentuk variasi materi genetik yang ditunjukkan untuk perbedaan nukleotida tunggal seperti adenin, timin, guanin, sitosin di dalam susunan rangkaian basa DNA. Nah, dalam kasus yang terdapat pada jurnal SNP terkait karakter ini terdiri dari jaringan SNP yang memecahkan 727 gen. Hampir semuanya itu diketahui mempengaruhi perbedaan individu adalah fungsi otak. Nah, terutama regulasi perkembangan saraf, neuroplastisitas, pelindung saraf, konektivitas, metabolisme energi, sama klasifikasi stres pertahanan umum, panjang pembelajaran, dan memori. Next. Nah, setiap SNP ini mewakili perbedaan dalam satu blok penyesuaian DNA yang disebut nukleotida. Misalnya itu SNP dapat menggantikan nukleotida sitosin dengan nukleotida timin dalam rangkaian DNA tertentu. Nah, SNP ini terjadi normal di seluruh DNA seseorang ya. Mereka itu terjadi hampir sekitar dalam setiap 1000 nukleotida rata-rata, yang berarti ada sekitar 4-5 juta SNP dalam genom seseorang. Nah, variasi ini tuh terjadi pada banyak individu untuk diklasifikasikan sebagai SNP. Nah, varian ditemukan setidaknya itu 1% dari populasi. Nah, para ilmuwan itu telah menemukan lebih dari 600 juta SNP dalam populasi di seluruh dunia. Next. Nah, SNP itu berbeda dari varian substitusi yang menggantikan satu blok bangunan DNA atau nukleotida dengan yang lain. Nah, varian substitusi biasanya itu menyebabkan penyakit dan umumnya itu tidak ditemukan pada 1% populasi manapun. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk materi selanjutnya, sebelumnya mohon maaf ya apabila ada suara yang mengganggu gitu karena sedang dalam perjalanan. Untuk selanjutnya itu ada dampak SNP. Jadi gini, ketika SNP terjadi di dalam gen atau di wilayah regulasi dekat gen, mereka itu memungkinkan memainkan peran yang lebih langsung dalam penyakit dengan mempengaruhi fungsi gen. Nah, kebanyakan dari SNP ini tidak berpengaruh pada kesehatan atau perkembangan. Next. Selanjutnya itu fungsi dan manfaat SNP. Jadi, SNP itu bertindak sebagai tag kromosom ke daerah DNA tertentu. Daerah ini itu dapat dipindai untuk variasi yang mungkin terlibat dalam penyakit atau kelainan manusia. Nah, selain itu, SNP juga mengidentifikasi variasi di mana yang terlibat dalam pengubahan respons terhadap obat-obat yang dipersonalisasi. Pendekatan pengobatan ini itu berdasar pada konsep bahwasanya screening genetik untuk SNP spesifik dalam genom seorang dapat digunakan di si individu itu sendiri. Nah, di ranah dasar penelitian genetika juga, SNP itu seringkali digunakan dalam mengidentifikasi lokasi gen pada kromosom. Memindai genom untuk menemukan di mana SNP terjadi, pastinya akan membantu para ilmuwan membangun peta kromosom yang memungkinkan identifikasi gen yang berkontribusi pada sifat tertentu. Jadi, dengan adanya penelitian tentang SNP gitu ya, itu sangat membantu peneliti-peneliti itu. Nah, SNP ini membantu memprediksi respons individu terhadap obat tertentu. Kerentanan terhadap faktor lingkungan seperti racun dan risiko penyakit berkembang. SNP juga dapat digunakan dalam melacak pewarisan varian genetik terkait penyakit dalam keluarga. Penelitian sedang berlangsung untuk mengidentifikasi SNP yang terkait dengan penyakit kompleks seperti penyakit jantung, diabetes, kanker, dan penyakit-penyakit kompleks lainnya. Nah, dalam bidang medis, SNP ini dapat digunakan untuk memprediksi sebab dari penyakit kronis, serta menemukan obat yang cocok dalam penyembuhan penyakit tersebut. Oleh karenanya, dengan adanya studi tindak lanjut mengenai SNP, tingkat kesehatan masyarakat dapat meningkat, karena peneliti dapat mengetahui sebab akibat dari penyakit sekaligus penanganan yang tepat. Next. Jadi di sini tuh ada sebuah gambar mengenai hubungan antara SNP dengan neuroplastisitas gitu. Jadi respons individu terhadap lingkungan sekitarnya dipengaruhi oleh SNP.
Jadi SNP ini membantu individu peka terhadap lingkungan sekitarnya, di mana respon individu terhadap stimulus diprediksi oleh SNP sebelum muncul respon yang dikarenakan adanya stimulus tersebut. Nah, hal ini itu berkaitan dengan neuroplastisitas, di mana otak mereorganisasi dan beradaptasi pada koneksi saraf baru yang terjadi saat individu mengalami pengalaman baru, sehingga otak menyesuaikan kondisi individu. Seperti yang kita ketahui kan, neuroplastisitas itu cara otak dalam mereorganisasikan kondisi seseorang dengan lingkungannya. Jadi otak itu beradaptasi dengan keadaan individu tersebut. Next. Nah, area otak itu akan menjadi lebih khusus untuk melakukan tugas-tugas tertentu, seperti memproses sinyal pada daerah sekitarnya melalui respon sensorik. Misalnya di daerah lobus oksipital, di mana pada lapisan keempat korteks hipertropias digunakan untuk menerima sinyal dari jalur visual. Nah, ini itu termasuk ke dalam fungsi neuroplastisitas dalam hal konteksnya. Next. Ada pula perspektif Islam mengenai hal ini. Salah satunya itu di dalam surat Ali Imran ayat 27 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Tulibul laila fin nahari wa tulibun naharu fil laili wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyit minal hayyi wa tarzuqu man tasya'u bi ghairi hisab. Jadi maksud dari Quran surat Ali Imran ayat 27 ini adalah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasannya Dia itu mengeluarkan sesuatu yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Maksudnya mengeluarkan yang mati dari yang hidup itu seperti saat kita meregang nyawa gitu. Nah, dari ayat tersebut di sini itu terhadap hubungan dengan konsep DNA, karena DNA itu merupakan molekul yang terdiri dari unsur-unsur yang mati, seperti unsur karbon, hidrogen, oksigen, fosfat, basa nitrogen, tetapi molekul tersebut itu tidak dapat menggandakan dirinya melalui proses replikasi. Nah, bahan-bahan untuk melakukan proses replikasi diperoleh oleh DNA melalui lingkungan luar, seperti makanan, minuman, udara, dan lain-lain. Nah, sedikit tambahan ya tentang perspektif Islam. Ada pula kita bisa mengaji ini di dalam surat Atin. Jadi, banyak keistimewaan manusia itu dari segi fisik maupun psikisnya ya. Dan itu tidak dapat diuraikan secara masing-masing karena baik fisik maupun psikis itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dilepaskan dalam manusia gitu. Nah, dalam mohon maaf tadi sepertinya putus ya. Saya lanjutkan sedikit lagi ya tentang Quran surat Atin. Masih kedengaran nggak ini suaranya? Terdengar. Oh, oke. Jadi tadi saya sampai, saat itu makan. Nah, fisik manusia itu dipelihara dan ditumbuh kembangkan dengan memberi gizi yang cukup dan menjaga kesehatannya. Karena dengan gizi yang cukup itu seseorang itu pasti kan sehat gitu. Nah,
Psikis manusia ini juga harus dipelihara dan ditumbuh kembangkan dengan memberi agama dan pendidikan yang baik. Karena tanpa agama itu sepertinya manusia itu nggak bakal itu ya hidup dengan baik, karena agama merupakan tiang di mana agama itu membentengi kehidupan manusia gitu. Nah, bila fisik dan psikis manusia itu dipelihara dan ditumbuh kembangkan, maka manusia dapat memberi manfaat yang besar kepada alam dan juga lingkungan sekitarnya. Dengan demikian ini, seorang individu itu dapat menjadi makhluk yang mulia. Nah, menurut ini sepertinya boleh minta waktu sedikit lagi nggak, Zahra? Boleh, nanti di 2 menit ya. Oh, oke. Sedikit tambahan lagi ya. Jadi, menurut Ahmad Han, ayat-ayat Allah ada juga dalam DNA manusia. Selanjutnya itu, Ahmad Han itu menanggapi bahwa ada kemungkinan ayat Al-Quran merupakan bagian dari gen manusia. Nah, dalam dunia biologi dan genetika dikenal banyaknya DNA yang hadir tanpa memproduksi protein sama sekali. Area tanpa produksi ini disebut junk DNA atau DNA sampah. Nyatanya DNA tersebut menurut Ahmad Han jauh sekali dari makna sampah. Menurut hasil-hasil risetnya, jangan disebut merupakan untayan firman-firman Allah sebagai pencipta serta sebagai tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Sebagaimana disindari oleh Allah, afala tatafakkarun, yaitu apabila kalian tidak mau bertafakur atau menggunakan akal pikiran. Setelah bekerja sama dengan adiknya yang bersama Imran, seorang yang ahli dalam analisis sistem laboratorium genetika mendapatkan proyek dari pemerintah. Proyek itu awalnya ditunjukkan untuk meneliti gen kecerdasan pada manusia dengan berupaya untuk menemukan huruf Arab yang mungkin dibentuk dari rantai kodon pada kromosom manusia. Sampai kombinasi tersebut menghasilkan ayat-ayat Al-Quran. Mungkin segitu yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan, boleh ditanyakan. Insya Allah kami berusaha untuk menjawabnya. Mohon maaf apabila banyak kesalahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 4 yang telah menyampaikan kasus 5. Sebelumnya mohon maaf tadi pada kasus 4 ada terpotong materi dan sisa waktu 6 menit. Baik untuk kelompok 1 untuk menyampaikan materi untuk memenuhi waktu 15 menit. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Zahra. Tadi sempat terpotong ya waktunya, 6 menit lagi. Pania boleh saya screen lagi, Pania? Boleh, maaf, sebentar ya. Baik, langsung aja Pania yang perspektif. Tadi yang kedua belum kamu jelaskan. Apakah sinyalnya aman, Pania? Paling langsung aja ya. Kalau misalnya Arad itu kan sama kayak izin ambil alih dulu yang perspektif Islam yang sebelumnya gitu. Kalau misalnya Arad itu pada intinya dalam kaidah fikih gitu, bahwa kita itu sebagai umat muslim sudah seharusnya menghindarkan kerusakan atau hal-hal negatif yang pada intinya itu akan mendatangkan kemaslahatan atau kerusakan bagi kita sendiri gitu ya. Karena Allah pun telah memberikan aturan yang sangat konkret kepada hambanya supaya itu tuh memang buat kebaikan kita lagi untuk kedepannya gitu, bukan hanya aturan semata yang tidak berarti. Kemudian
termasuk juga pada ada hal cloning ini gitu. Walaupun kenapa melarangnya? Karena kita juga tahu kalau misalnya cloning itu kan berarti pencampuran sel-sel di dalam tubuh manusia yang mungkin tanpa pernikahan pun bisa dilakukan gitu. Kalau misalnya ada seorang ibu atau siapapun gitu ya, perempuan ingin memiliki anak tapi tidak mau melakukan pernikahan, dia bisa melakukan cloning sehingga nantinya dapat pada intinya tuh kasarnya tuh membuat anak gitu tanpa proses pernikahan gitu. Nah, kesimpulannya baik agama Islam maupun kalau kita lihat dari segala hukum di Indonesia gitu, dihukum juga sangat melarang ya cloning dari segi apapun. Kenapa? Karena kita tahu gitu kalau di agama Islam maupun di hukum Indonesia itu sangat mengatur nasab dari seorang anak kepada orang tuanya. Kalau misalnya kita melakukan proses cloning, otomatis nanti ke depannya akan sulit untuk menentukan siapakah nasab atau ayah dari si anak tersebut gitu. Meskipun kita tahu bahwa sel biologisnya ini tuh DNA si ayah ini gitu ya, tapi kita kalau melihat dari aspek nilai keislami maupun hukum itu secara hukum atau Islamnya tidak sah kalau itu merupakan anak nasabnya gitu. Seperti itu. Mungkin itu saja yang mau ditambahkan kepada kami supaya tadi tidak terpotong juga. Sekian, kalau misalnya ada tambahan waktu boleh sambil diskusi dari kelompok lain. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok 1. Jika teman-teman ada pertambahan materi, dipersilakan untuk menyampaikan melalui on-mic ya. Jika tidak, ada beberapa pertanyaan di kolom chat yang sudah disampaikan oleh teman-teman sekalian. Silakan. Mungkin ada teman-teman yang menambahkan melalui kolom chat. Untuk mempersingkat waktu, di sini ada 3 pertanyaan untuk beberapa kasus. Yang pertama ada pertanyaan dari Wulan dan Fadia dengan kasus yang sama di pertanyaan berbeda. Pertanyaan dari Wulan, apakah cloning pada manusia ini telah terbukti bisa dilakukan? Jika iya, siapa manusia tersebut? Apakah ia masih hidup sampai sekarang? Dan bagaimana proses dari pengkloningan pada manusia ini? Terima kasih. Terus, apakah untuk kelompok terkait sudah ada jawabannya? Jika belum, saya persilakan untuk mencari jawabannya. Terima kasih.
izin untuk menjawab pertanyaan yang Wulan. Mengenai cloning ini sendiri sudah pernah dilakukan gitu ya di Amerika Serikat, yang diberi namanya Eve gitu ya. Nah, Eve adalah hasil pandangan genetik dari ibunya sendiri, seorang perempuan Amerika Serikat berusia 31 tahun. Nah, Eve ini lahir tanpa cacat fisik melalui pembedahan sesar dan berbobot 3,2 kg gitu ya. Nah, Clonaid gitu merahasiakan identitas bayinya, ibunya, dan lokasi tempat tinggal mereka gitu ya, karena sang ibu memutuskan mengkloning anaknya gitu ya, melakukan cloning karena suaminya mandul gitu. Nah, teknik cloning yang digunakan pada Eve mirip sama yang diterapkan menggandakan biri-biri pertama di dunia, yaitu Dolly gitu ya. Saat ini Clonaid mengagendakan cloning manusia berikutnya gitu ya di sejumlah lokasi yang dirahasiakan. Gitu mungkin, atau ada tambahan dari teman-teman saya yang lain, dipersilahkan. Baik, bagaimana untuk kelompok terkait, apakah ada tambahan untuk pertanyaan dari Wulan? Oh iya, ada sedikit tambahan untuk prosesnya sendiri. Dalam proses cloning, nukleus dipindahkan dari sel telur wanita dan digantikan nukleus dari sel binatang atau orang yang cloning gitu ya. Nah, jika proses ini dilakukan dalam waktu dan cara yang tepat, sel telur akan mulai membelah atau terbagi persis seperti sel telur yang telah dibuahi sperma. Selanjutnya, genetika embrio yang dihasilkan sama persis dengan sang ibu bila sel telur yang dipakai milik sang ibu. Tapi bila nukleus bukan milik sang ibu, embrio bakal menurunkan sifat genetika dari si pendonor. Hingga kini para ilmuwan pun gitu ya masih nggak yakin gitu tentang konsekuensi yang terjadi bila sel telur yang dipakai bukan milik sang ibu. Mungkin segitu tambahannya. Izin menambahkan, bukan menambahkan, menjawab pertanyaan yang Deva gitu ya. Pertanyaan yang menarik dan mungkin berkaitan juga ya sama pertanyaan yang pertama tadi Wulan gitu. Kalau misalnya cloning itu sebenarnya akan berdampakkah pada individu yang dulunya itu hasil cloningan gitu ya. Nah, jadi benar sekali gitu. Kalau misalnya ternyata ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan seseorang itu atau misalnya pasangan yang ingin membuat cloning kepada anaknya atau membuat anaknya dengan bantuan alat gitu ya. Dan kita juga pernah mempelajari hal itu di mata kuliah lain gitu ya di perkembangan. Di mana kalau misalnya keadaan seperti salah satu orang tuanya mandul ataupun misalnya pasangan gay dan lesbian gitu ya. Kayak gitu tuh sebenarnya bisa melakukan cloning gitu karena kan itu tuh jadi kayak misalnya kita tuh satu sel induk dipresentasikan ke dalam tabung yang mana nantinya itu sel individu induk lainnya itu didapatkan dari individu lainnya atau bisa aja bukan pasangannya gitu ya. Nah, tetapi kalau misalnya nanti bagaimana sih dampaknya terhadap anak yang hasil cloningan itu, apakah tetap sehat atau ada dampak yang signifikan yang terlihat gitu ya. Nah, jadi ada beberapa peneliti yang berargumen gitu bahwa tidak ada jaminan bahwa manusia yang akan dikloning itu akan tumbuh secara normal gitu. Karena fetus sendiri itu mungkin akan dapat menderita cacat yang mungkin tidak dapat terdeteksi oleh peralatan yang ada gitu ya. Kemudian mereka juga mungkin dapat
lahir ataupun ya gitu tumbuh dengan individu yang cacat ataupun bisa mengalami gangguan material pada kehidupan atau fase selanjutnya gitu. Nah, problem seperti ini tuh sudah ada ya kasusnya, tapi sayangnya penelitian yang saya temukan itu bukan dari manusia, tapi dari sel makhluk hidup lainnya gitu ya, dari hewan. Di mana ada seekor hewan itu pada saat di cloning ternyata kehidupannya itu normal awalnya, tetapi hanya pada 11 tahun saja. Setelah 11 tahun berlalu, untuk tahun-tahun berikutnya itu si domba itu ternyata ada terdeteksi atau terlihat seperti ada kelainan kayak gitu ya. Nah, yang hal itu dapat menyebabkan bahwa cloningan itu ternyata tidak sesempurna yang kita ketahui bahwa mengandung secara normal gitu ya. Hal ini juga kayak mengindikasikan bahwa Allah juga, kalau kita lihat dari perspektif Islam, menyarankan bahwa kasus cloning itu harus dihindari gitu ya. Harus kalau misalnya dihindari kalau misalnya emang memungkinkan untuk dihindari. Kenapa? Karena selain membingungkan nasab seorang anaknya tuh bagaimana, hal ini tuh dapat merugikan atau kasihan gitu kepada anaknya, karena kita nggak tahu ke depannya bakal seperti apa, dan yang ini bisa dihindarkan ya sudah seharusnya dihindarkan gitu. Mungkin sekian dari jawaban saya. Kalau misalnya dari rekan lain dari kelompok 1 ingin menambahkan boleh, karena sifatnya diskusi ya. Terima kasih. Baik, dipersilakan untuk teman-teman yang ingin menambahkan, khususnya untuk kelompok 1. Di sini ada satu pertanyaan lagi dari Fadia yang terkait dengan cloning juga. Apakah sudah ada jawabannya untuk kelompok 1? Mohon maaf Zahra, minta waktunya sebentar ya, soalnya pertanyaannya tenggelam. Sebentar. Baik, dipersilakan.
Zahra, kalau dari kelompok lain boleh membantu? Boleh, dipersilakan. Dari pertanyaan Geva ya, mungkin ini benar salahnya saya tidak tahu, tapi tadi malam itu nemu jurnal gitu yang bilang kalau misalkan, kan tadi pertanyaannya tuh, kalau misalkan anak hasil cloningan itu ada dampaknya nggak sih terhadap perkembangan? Sudah pasti ada, karena apa ya, maksudnya tuh belum ada cloningan yang benar-benar manusianya itu benar-benar sampai tumbuh gitu. Itu tuh biasanya ada kecacatan dari otak atau misalkan dari sel-sel yang lainnya, jangankan manusia gitu. Dari binatang aja belum ada yang berhasil mengkloning simpanse aja tuh belum ada yang berhasil. Itu udah ada penelitiannya gitu. Keberhasilannya tuh cuma 1-5%. Jadi kalau misalkan pertanyaannya dampaknya terhadap perkembangan sudah pasti ada gitu. Kita bayangkan aja hewan aja yang misalkan di cloning itu banyak yang mati gitu hewannya. Jadi kalau misalkan terhadap manusia itu apalagi gitu. Kalau misalkan cloning terhadap manusia terus gagal, kalau hewan kan kalau misalkan gagal oke dibunuh gitu. Tapi kan kalau misalkan ke manusia gagal itu kan sangat berdosa. Jadi sudah pasti banyak dampak buruknya, termasuknya ada kerusakan otak juga. Sekian. Baik, terima kasih atas jawaban dari Geva. Untuk pertanyaan Fadia mungkin dijawab lewat grup ya, karena dilihat dari respon kelompok satu mungkin masih mencari jawabannya. Baik, setelah ini saya akan kembalikan kepada Bu Ambar, mungkin akan menambahkan materi pada pertemuan ini. Ya, terima kasih kepada moderator yang sudah membawakan acara ini dengan baik. Dan kelas ini dari keempat kelas untuk kasus yang terakhir ini pada pertemuan terakhir mendapatkan nilai rata yang terbaik dari keempat kelas. Materi yang terakhir ini mengenai bagaimana genetika dan perkembangan bioteknologi ini berhubungan dengan biopsikologi serta bagaimana tanggapannya dari persepsi Islam. Nah, kalau kita lihat dari teori evolusinya sendiri, kalau Lamarck kan menggambarkan jerapah seperti itu ya. Jadi jerapah akan berusaha memanjangkan lehernya karena makanannya pohonnya tinggi-tinggi. Kalau Lamarck dan itu tidak berlaku, teori tersebut diluruhkan oleh Weismann yang dia mencoba dengan percobaannya dipotong-potong ya, ekor dari si tikus. Kemudian dari Darwin menyatakan bahwa bukan jerapah leher pendek kemudian memanjangkan lehernya jadi panjang, namun terjadi seleksi alam, di mana kalau yang pendek yang tidak dapat mendapatkan makanan dia akan mati, yang masih hidup yang tinggi-tinggi. Nah, kalau kita melihat dari teori-teori tersebut, artinya kalau misalnya ada pada sebuah keluarga, kemudian salah satu anggota keluarganya, misalnya bapaknya, mengalami gangguan psikis, misalnya skizofren, berawal dari stres yang tidak dapat di-coping dengan baik, strategi copingnya buruk, mengalami kegagalan, kemudian jatuh dalam kondisi stres, depresi, kemudian bertambah lagi jatuh ke dalam kondisi psikotik, misalnya bipolar, misal. Nah, atau skizofren. Nah, kondisi ini tidak menyebabkan kemudian secara otomatis si bapak ini akan menurunkan gangguan psikisnya ke bawah. Jadi kalian sudah belajar kan tadi pada kasus 5 bagaimana sih fenotip, bagaimana sih genotip, bagaimana sih alel. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya orang tua yang skizofren, bapak yang skizofren, ketemu dengan ibu yang
ibu yang neneknya skizofren misalnya, nanti kemungkinan anaknya akan skizofren. Enggak kan? Enggak seperti itu. Artinya kalau pada sebuah keluarga ada seseorang yang manik bipolar atau skizofren misalnya. Kemudian anaknya ada juga yang manik polar atau skizofren, itu bukan karena gennya diturunkan, tetapi karena si anak melihat lingkungannya dan lingkungan itu memberi contoh kepada anak bagaimana mengcoping sebuah stres. Nah, karena itu ditiru, kemudian dilakukan secara berulang, nah itu yang akan mempengaruhi perkembangan psikisnya sehingga nanti anaknya akan menyerupai bapak atau ibunya. Jadi bukan dari gen yang diturunkan. Kita lihat tadi seperti tikus, ya potong lagi, kawinin lagi, ya nggak akan jadi pendek. Seperti itu ya. Nah, oleh sebab itu penting sekali pengaruh lingkungan dalam pembentukan psikis. Oleh sebab itu kembali lagi, pilih-pilihlah teman yang baik, bergaulah di lingkungan yang baik, karena itu akan membuat neuroplastisitas yang baik. Nah, kemudian dalam permasalahan kemajuan bioteknologi di bidang cloning ini, teman ibu ada yang dulu mengambil S3 di Perancis. Kemudian beliau membocorkan bahwa secara diam-diam cloning pada manusia dari tahun 1980 sudah beberapa kali dicoba di Perancis. Dan ternyata ada yang berhasil. Usianya sudah sekitar 30 tahunan mungkin kalau sekarang. Hidup orangnya secara fisik seperti biasa, memang ada beberapa penyakit tertentu yang menjadi sering kambuh ke arah tumor, ke arah diabetes, gangguan-gangguan genetik seperti itu, tetapi tertangani karena dia rajin kontrol kan, harus kontrol memang dalam waktu-waktu tertentu orang tersebut harus kontrol memeriksakan kesehatannya. Nah, namun dari info yang ibu dapat dari teman ibu itu, secara psikis itu punya kelainan yang ke arah psikopat ya, seperti itu. Jadi sesuatu yang dipaksakan melawan kodrat ilahi itu akan menjadi sesuatu yang berdampak buruk, itu sudah pasti ya. Karena cloning ini kan tidak jelas, bukan tidak jelas lagi, tidak melahirkan sebuah keturunan dari hasil pernikahan, itu sudah pasti haram hukumnya untuk manusia. Dan kalau ini dipaksakan, pasti hasilnya dari sekian usaha cloning yang di Prancis itu, lebih dari 90%-nya memang gagal. Nah, tetapi ada yang berhasil ternyata dan masih hidup sampai sekarang. Nah, namun hasil cloningan ini secara psikis sangat mengerikan katanya. Jadi entah daerah area prefrontalnya yang terganggu atau sistem limbiknya entah bagaimana, yang jelas sebuah kodar yang dilanggar itu pasti akan menimbulkan bencana ya. Jadi bioteknologi itu kita bisa mengambil ayat Quran yang menunjukkan bahwa ada sekelompok orang yang mengatakan bahwa mereka melakukan perbaikan di muka bumi ini. Namun sebenarnya mereka melakukan kerusakan. Nah, seperti itu ya. Oke, mungkin kita bisa tutup 11.45 dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk hari Jumat insya Allah ba'da Jumatan perwakilan dari kelas 2B Ibu tunggu untuk kita diskusi bagaimana pelaksanaan UAS yang enak sama enak dari pihak dosen maupun dari pihak mahasiswa. Silahkan Ibu kembalikan ke moderator untuk ambil foto kemudian langsung ditutup oleh moderator. Baik Ibu. Untuk teman-teman yang tidak berkendala untuk bootcamp, dipersilakan untuk bootcamp terlebih dahulu ya.
Baik, ditunggu ya untuk teman-teman yang belum on cam. Mungkin tidak ada lagi ya yang on cam lagi.